Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan tentang hidup So Wei Wei, seorang anak dengan kondisi disabilitas akibat penyakit sejak kecil yang mempengaruhi kemampuan motoriknya. Meski sering diremehkan dan menghadapi berbagai keterbatasan, ibunya selalu percaya bahwa ia bisa meraih sesuatu yang besar. Dengan dukungan keluarga dan pelatih yang sabar, So Wei Wei mulai menemukan bakatnya di dunia atletik, khususnya lari. Perjalanannya tidak mudah, ia harus menghadapi rasa minder, tekanan sosial, hingga tantangan fisik. Namun melalui kerja kerasnya dan tekad kuat, ia perlahan bangkit dari keterbatasan dan mulai menorehkan prestasi. Puncaknya, So Wei Wei berhasil mengharumkan nama negaranya di ajang Paralimpiade, membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi juara. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Cerita dimulai dari So Wei Wei dewasa yang telah bersiap-siap untuk berlari, kemudian melepaskan alat bantu dengarnya. Lalu ia memejamkan matanya sambil mengingat pesan ibunya. Tiba-tiba terlihat flashback saat ibu So berlari-lari menggendong Wei yang masih bayi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Wei mengidap penyakit anemia hemolitik yang menyebabkan Wei lumpuh otak. Hal ini membuat mereka sangat sedih, namun dokter memberikan saran bahwa ada jalan yang baik untuk kesembuhan Wei, yaitu dengan pertukaran transfusi. Hal ini disetujui oleh ibu Wei. Wei bayi pun akhirnya melakukan pertukaran transfusi tersebut. Scene beralih ke tahun 1985. Wei kecil dan ibunya sedang berkonsultasi dengan dokter tentang tumbuh kembang Wei yang dimana bentuk otot dan kendalinya tidak sebaik orang normal. Hal ini membuat ibu So sangat terpukul. Ibu So menjual jam tangannya untuk membeli alat bantu dengar untuk Wei yang pendengarannya kurang dari 20%. Dan seorang ibu akan melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Wei dan keluarganya tinggal di sebuah rumah susun di Hong Kong. Saat ibunya sedang menjemur pakaian di balkon, Wei memperhatikan anak-anak sebayanya sedang bermain-main. Tanpa disadari, Wei menggerakkan dua jarinya seperti orang berlari. Hal ini membuat ibu So sangat sedih karena kondisi Wei yang tidak bisa berjalan. Scene berikutnya di pabrik kain. Terlihat ibu So sedang mencari alat bantu dengar Wei yang hilang. Saat sedang sibuk bekerja, ibu So melihat anaknya sudah hilang. Ibu So pun berteriak mencari Wei. Ternyata Wei tertimbun di dalam tumpukan kain. Ibu So sangat marah kepada Wei dan meminta Wei untuk bisa berjalan dan meletakkan Wei di mesin yang sedang bergerak dan memaksa Wei untuk Akhirnya ibu So mematikan mesin tersebut dan menangis. Tak lama kemudian ibu So melihat keajaiban pada Wei. Wei bisa berdiri dan berjalan pelan. Ini membuat ibu So menangis bahagia. Suatu malam ibu dan ayah So sedang berbincang masalah penyakit Wei yang bukan penyakit genetik, sehingga jika mereka memiliki anak kembali, anak mereka mungkin akan normal, sehingga mereka memutuskan untuk memiliki anak lagi dengan alasan untuk menjaga Wei saat sudah dewasa. Kita beranjak ke tahun 1993. Terlihat ibu So dengan seorang anak laki-laki yang merupakan adik dari Wei yang bernama Qin. Dan Wei yang sudah remaja saat berjalan di lorong sekolah, ibu So melihat poster pendaftaran untuk organisasi olahraga untuk atlet difabel. Wei sedang memberikan kertas dewa keberuntungan pada tetangganya dan mendapatkan uang. Wei memberitahukan pada adiknya bahwa ia mendapatkan uang, tapi tiba-tiba datang segerombolan anak-anak yang mengganggu Wei dan mengambil uang miliknya. Ibu So yang mengetahui langsung keluar dari rumah dan meminta Wei untuk kabur. Wei lari sekencang mungkin untuk melewati tangga dan lorong-lorong, dan ibu So terkejut saat melihat Wei yang berlari begitu cepat.
Keesokan harinya Ibu So dan Wei datang ke tempat atlet dan mendaftar, namun Wei belum berumur 14 tahun untuk syarat pendaftaran. Di perjalanan pulang, Wei melihat beberapa orang sedang berlatih lari. Wei langsung mendekati lapangan diikuti Ibu So. Wei melihat beberapa orang sedang berlari, tiba-tiba saat Ibu So mengajak pulang Wei sudah tidak ada. Ternyata Wei ikut dalam latihan lomba lari tersebut. Pelatih lari yang ada di sana takjub melihat kemampuan Wei itu. Saat Wei sedang berlari, pelatih yang bernama Fong meminta Ibu So membawa Wei pada hari Senin pukul 7 malam. Ibu So pun kaget saat di rumah Ibu So sedang menggunting kuku anaknya sambil mencerabahi Wei. Namun Wei menjawab dengan entengnya dan mengatakan kalau ini hanya berlari. Dan keesokan harinya Wei malah kewalahan karena diminta pelatih Fong untuk lari 7 putaran. Pelatih Fong pun meminta Ibu So untuk tidak datang lagi ke lapangan lari jika mau anaknya yang berhasil. Saat ingin minum, Wei bertemu dengan adik pelatih Fong bernama Gil dan memberitahukan bahwa pria yang berlari dengan kantong plastik tersebut bernama Trento. Dan ternyata Trento ini bisa berlari 100 meter lebih cepat daripada kereta api. Malam berikutnya Wei diminta pelatih Fong untuk berlari 20 putaran tanpa henti dan Wei menerimanya. Namun Wei malah berlari pelan. Saat latihan selesai, pelatih Fong meminta Wei tetap menyelesaikan putarannya. Pelatih Fong menceritakan alasan dia meminta Wei bergabung dengan timnya karena pelatih Fong sangat ingin melihat Wei berlari dengan langkah yang stabil. Namun setelah itu pelatih Fong tidak melihat hal tersebut lagi. Saat perjalanan pulang, Wei menceritakan kisah pelatih Fong yang sangat terpukul. Saat Paralimpiade terakhirnya, mereka gagal meraih medali emas dalam pertandingan estafet. Hal itu membuat pelatih Fong terpukul dan alasan lain pelatih Fong berhenti berlari karena cedera punggung yang dideritanya. Keesokan harinya Wei kehilangan keseimbangan saat menaiki tangga dan pelatih yang mengatakan kepada Wei bahwa rekor 100 meter Wei masih lebih dari 15 detik. Dan pelatih Fong mengatakan bahwa saat pertandingan estafet, Wei akan diletakkan di posisi terakhir. Hal tersebut membuat Trento marah karena posisinya diambil alih oleh Wei. Trento sangat marah dan mengatakan kalau dia akan berhenti kecuali Wei berlari di bawah 15 detik. Hal ini membuat Wei berlatih sangat tekun, namun dia tidak bisa berlari di bawah 15 detik. Hal ini membuat Wei sangat sedih dan menangis. Ibu So yang mengetahui hal tersebut mengatakan alih-alih menangis kencang, berlari dengan kencang. Hal ini membuat Wei tenang dan keesokan harinya Wei dan Ibu So berlari bersama dan Ibu So melihat Wei dengan semangat. Ibu So membeli satu burger namun dagingnya untuk Wei dan rotinya untuk Kai. Hal ini membuat Kai hanya terdiam. Di arena latihan, Wei berusaha untuk mencapai targetnya yang diperhatikan oleh Trento dari luar lapangan. Tiba-tiba, Ibu So datang dan mengatakan bahwa Trento merupakan inspirasi dari anaknya Wei. Namun Trento hanya diam dan pergi saat pelatih sedang mengobrol dengan Ye dan Kong. Trent lalu datang ke arah Wei dan meminta Wei berlari. Wei pun langsung berlari. Pelatih Fong pun langsung menekankan stopwatch. Trent pun menderaki Wei untuk terus berlari dan ternyata Wei berhasil mencapai targetnya. Tibalah pada tahun 1996, mereka menuju bandara. Saat berada di bus, mereka membahas tentang atlet Paralimpiade yang hanya mendapatkan bayaran sedikit dibandingkan dengan atlet Olimpiade lainnya. Tibalah para atlet di Wisma Olimpiade Atlanta. Saat ingin memasuki Wisma, Wei menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia tidak mau lari karena tidak ada ibunya di sampingnya. Namun Ibu So tetap menyemangati Wei dan berkata kalau dia tetap mengawasi Wei dari jauh.
Olimpiade pun dimulai. Wei dan kawan-kawannya tengah bersiap-siap untuk lari dan momen menegangkan pun terjadi. Dan Wei pun berhasil memenangkan pertandingan dan mereka mendapatkan medali emas. Saat sampai di Hong Kong, Wei langsung berlari memeluk ibunya. Mereka diwawancara oleh para reporter. Saat ditanyai harapannya, Ibu So mengatakan bahwa pemerintah harus adil dengan pembayaran setara dengan pekerjaan yang sama. Saat memotong kuku kaki Wei tiba-tiba mengalungkan medalinya yang dia dapatkan kepada ibunya dan mengatakan bahwa kakek pernah bercerita bahwa ibunya tidak pernah mempunyai emas. Maka dirinya akan memberikan ibu emas sebanyak-banyaknya dan Ibu So pun terharu dengan perkataan Wei. Tahun demi tahun Wei selalu meraih medali emas. Sekarang Wei sudah dewasa saat Paralimpiade 2004. Wei kembali memenangkan Olimpiade yang memecahkan rekor dunianya sendiri dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Hong Kong. Acara pertemuan tersebut, Ibu So mendapatkan tawaran iklan untuk Wei, namun Ibu So yang sedang sibuk pun langsung pergi. Saat melakukan makan-makan di rusun, Ibu So melihat Wei dan Gil sedang bercanda gurau. Ibu So pun hanya tersenyum bahagia. Saat di rel kereta api, Ibu So menanyakan apakah Wei menyukai Gil. Namun Wei mengelak dengan melepaskan alat bantu dengarnya dan pergi menjauh. Saat kereta api hampir mendekat, Wei memasangkan alat bantu dengarnya namun tidak jadi. Wei langsung siap-siap berlari saat kereta api mendekat dan Wei mulai berpacu dengan kereta api itu. Dan Wei berhasil mendahului kereta api dengan jarak 100 meter. Wei dan ibunya berpelukan dan pada tahun 2006 terlihat Ibu So dan Kin bergegas menuju rumah sakit dan ternyata ayah mereka kecelakaan yang membuat mereka membutuhkan biaya besar. Wei berinisiatif untuk bekerja menjadi kurir, namun Ibu So menolak. Ibu So meminta Kin untuk berhenti bermain basket dan menjaga ayahnya. Hal itu membuat Kin kesal kepada Wei. Ibu So yang kebingungan memutuskan untuk menelpon tawaran iklan untuk Wei. Namun pihak iklan meminta Ibu So untuk menunggu. Ibu So bekerja menjadi tukang kebersihan kamar mandi. Saat sedang makan siang, Ibu So ditelepon oleh guru sekolah Kin dan mengatakan bahwa Kin menjual medali pada teman-temannya. Saat di rumah, Ibu So sangat marah kepada Kin dan mengatakan bagaimana usaha Wei untuk mendapatkan medali-medali tersebut. Karena sudah muak, Kin melawan kepada ibunya dan mengatakan apakah ibu pernah memperhatikan dirinya. Apakah ibu tahu makanan favoritku? Setiap makanan aku selalu mendapatkan roti sedangkan Wei mendapatkan daging. Sebelum keluar rumah, Kin mengatakan bahwa olahraganya bukan basket namun sepak bola. Hal ini membuat Ibu So hanya terdiam dan memeluk Wei. Wei pun mengatakan bahwa dia akan mencari uang, namun Ibu So tetap menolak. Wei tetap meyakini ibunya kalau semua akan baik-baik saja. Wei bekerja sebagai kurir dengan mengantarkan barang-barang ke rumah-rumah. Suatu hari saat jam istirahat, Wei bertemu dengan pelatih Fong. Dia mengatakan bahwa Wei akan menjadi pembawa obor. Namun Wei menolaknya dan membandingkan gaji yang dia dapat dari pemerintah dan gaji yang dia dapat saat menjadi kurir. Namun di sisi lain, Wei sangat ingin ikut pada tahun 2008 saat Olimpiade Beijing akan diselenggarakan. Ibu So menelpon Victor dan menanyakan apakah ada iklan lagi untuk Wei. Namun Victor mengatakan iklan akan ada untuk Wei jika ia mengikuti Olimpiade di Beijing. Wei pun kembali berlatih dengan pelatih Fong dengan syuting iklan yang dilakukan untuk mendapatkan uang.
Saat menemani anaknya latihan, Ibu So kedatangan Victor yang menawarkan iklan besar. Awalnya Ibu So menolak dengan alasan performa Wei yang menurun. Namun dengan melihat bayaran tertera, Ibu So menerima tawaran tersebut. Saat proses syuting, Wei diminta berbicara pelan. Hal itu membuat Wei kesal dan pergi. Ibu So mengejar Wei dan mengatakan kalau Wei harus patuh pada sutradara. Ibu So juga mengatakan bahwa Wei harus tampak bodoh dan berbicara terbata-bata. Hal ini membuat Wei sangat sedih dan menuruti permintaan ibunya. Perjalanan pulang, Ibu So mengatakan bahwa dia akan mengambil cuti untuk Wei karena ada wawancara di televisi untuk besok. Wei marah kepada ibunya karena dengan adanya proses syuting ini menghambat dia untuk berlatih. Ibu So mengatakan untuk mengurangi lari Wei sedikit karena setelah masa Wei habis, dia akan mendapatkan uang. Wei lalu mengatakan saat masih kecil ibu melarang jika Wei berlari sedikit, namun sekarang berbeda. Wei langsung meninggalkan ibunya dan keesokan harinya terlihat proses syuting, namun Wei tidak terlihat. Victor meminta Ibu So mencari Wei. Wei terlihat berlatih ditemani Gil. Gil memberikan HP Wei karena ibunya telah menelpon 58 kali. Tiba-tiba Ibu So datang marah-marah kepada Wei dan mengatakan kepada Gil bahwa Wei menyukai Gil. Kenapa tidak mempertimbangkan Wei? Gil hanya terdiam dan mengatakan kepada Ibu So bahwa Wei bukanlah pria idamannya. Gil pergi meninggalkan Ibu So dan Wei. Wei sangat kesal kepada ibunya karena tidak bisa menjaga rahasia. Wei juga mengatakan bahwa sejak kecil ibunya selalu memperlakukannya seperti orang difabel. Melahirkan Qin karena dirinya difabel. Ibu So sangat sedih dan mengatakan menjadi difabel sangat sulit. Namun menjadi ibu dari seorang difabel juga lebih sulit karena semua orang menyalahkan ibu. Mereka berdua menangis dan Wei pergi meninggalkan ibunya di lapangan. Terlihat siaran televisi menghadirkan kisah hidup Wei dan Ibu So pergi ke tempat pelatih Fong dan memberikannya anggur. Pelatih Fong mengatakan kepada Ibu So bahwa dia bisa memberikannya besok di bandara. Namun Fong mengatakan bahwa berlari sangat mudah, hanya lari di trek. Namun berbeda dalam kehidupan, yang diperlukan Wei sekarang adalah Ibu So. Pertandingan pun dimulai. Wei tidak melihat keberadaan Ibu So di tengah keramaian penonton. Ini membuat Wei berada di posisi ketiga untuk lomba 100 meter. Dan pada lomba 400 meter, Wei kembali kalah. Hal ini membuat dia sedih karena tidak ada Ibu So yang mendampinginya. Wei yang sedang terduduk, tiba-tiba Ibu So datang mengambil plastik yang dipakai Wei dan membawanya berlari. Ibu So menenangkan Wei dengan mengatakan semua akan baik-baik saja, kamu jangan takut. Wei mengatakan kepada ibunya kenapa Ming berlari lebih cepat dari kereta. Ibu menjawab kenapa dan Wei mengatakan karena dirinya mempunyai Wonder Mom dan mereka alih tatap dan tersenyum. Lalu flashback pun berakhir. Kita kembali ke tahun sekarang. Wei memasuki lapangan dan mencari Ibu So di tengah ramainya penonton. Ibunya memberikan isyarat kepada Wei. Wei pun membalas isyarat tersebut. Wei mulai bersiap mengambil ancang-ancang dan melepaskan alat bantu dengarnya. Terdengar Ibu So yang sedang mengatakan saat kamu berlari bayangkan ibu melihatmu di garis finish. Wei membayangkan hari-hari perjuangan Ibu So dengannya sampai dia berhasil menjadi Wei yang sekarang. Wei pun memulai pertandingan. Di tengah scene, kita diperlihatkan juga Wei asli yang sedang berlari menggapai garis finish. Dan ya, Wei berhasil memenangkan pertandingan ini dengan rekor dunia baru. Semua bersorak, keluarga bahagia dengan keberhasilan Wei memperoleh medali emas. Wei pun memberikan senyuman kepada ibunya dan pada akhir film kita diperlihatkan foto So Wei asli yang memenangkan pertandingan dan masih memegang rekor Paralimpiade untuk kategori ini dan film pun selesai.